Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di videoku kali ini ya teman-teman. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sidrotul Hana dari kelas 22B kelompok 3 Prodi S1 Keperawatan dari Universitas Muhammadiyah Kudus. Di sini, saya akan memberikan penyuluhan mengenai K3RS atau Kesehatan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit. Yuk sama-sama simak videonya sampai akhir ya teman-teman. Kesehatan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit. Nah, apa sih kesehatan keselamatan kerja di rumah sakit itu? Ada yang tahu nggak sih apa itu K3RS? K3RS atau Kesehatan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit adalah kegiatan yang menjamin dan melindungi keselamatan sumber daya manusia rumah sakit yang meliputi pasien dan pendampingnya, pengunjung, serta lingkungan rumah sakit dengan upaya pencegahan kecelakaan kerja akibat berada di rumah sakit. Selanjutnya, tujuan K3RS. Ada apa aja sih tujuan dari K3RS itu? Ada beberapa tujuan keselamatan kesehatan kerja di rumah sakit. Yang pertama, keselamatan dan keamanan di rumah sakit bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Yang kedua, manajemen resiko kasus bertujuan untuk meminimalkan resiko keselamatan dan kesehatan di rumah sakit agar tidak menimbulkan efek buruk bagi banyak orang. Yang ketiga, pengaturan K3RS bertujuan untuk terselenggaranya K3RS secara optimal, efektif, efisien, dan berkesinambungan. Yang keempat, pengelolaan bahan berbahaya dan beracun bertujuan untuk melindungi SDM rumah sakit dari limbah bahan berbahaya dan beracun. Yang kelima, pencegahan dan pengendalian kebakaran bertujuan untuk memastikan SDM rumah sakit aman dari bahaya api, asap, dan bahaya lain. Dan yang terakhir, yang keenam, pengelolaan prasarana rumah sakit bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dengan memastikan kehandalan sistem utilitas dan meminimalisasi risiko yang mungkin terjadi. Selanjutnya, apa aja sih ruang lingkup keselamatan kesehatan kerja di rumah sakit itu? Ada 5 macam ruang lingkup keselamatan kesehatan kerja di rumah sakit. Yang pertama, keselamatan terhadap faktor penyebab penyakit. Faktor utama penyebab penyakit, salah satunya penyakit akibat kerja atau PAK, sehingga penerapan kesehatan dan keselamatan kerja sangat penting dilakukan untuk semua tenaga pekerja demi keselamatan untuk diri sendiri dan banyak orang. Yang kedua, keselamatan terhadap pemakaian peralatan medik dan non-medik. Peralatan non-medik merupakan peralatan yang tidak memiliki fungsi untuk membantu jalannya kegiatan medis, sedangkan peralatan medis merupakan peralatan yang dipakai terkontaminasi langsung dengan tubuh pasien, sehingga beresiko untuk tertularnya berbagai penyakit. Di sini kita dapat mengetahui bahwa pengelolaan peralatan medis sangat penting dilakukan agar terhindar dari bahayanya peralatan medis. Yang ketiga, keselamatan terhadap bahan berbahaya dan beracun. Bahan berbahaya dan beracun adalah bahan yang dapat membahayakan kesehatan atau kelangsungan hidup manusia, sehingga pengelolaan bahan berbahaya sangat penting dilakukan untuk melindungi tenaga medis dari bahayanya limbah bahan berbahaya dan beracun. Yang keempat, keselamatan terhadap bahaya kebakaran. Keselamatan terhadap bahaya kebakaran bertujuan untuk memastikan tenaga medis rumah sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung, aset rumah sakit aman dari bahaya api, asap, dan tidak menimbulkan korban jiwa demi keselamatan bersama. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu keselamatan terhadap bencana.
Keselamatan terhadap bencana bertujuan untuk meminimalkan dampak terjadinya kejadian akibat kondisi darurat dari bencana yang dapat menimbulkan kerugian maupun korban jiwa. Nah, apa aja sih faktor penyebab kecelakaan kerja di rumah sakit itu? Ada 3 faktor penyebab kecelakaan kerja di rumah sakit. Yang pertama, faktor lingkungan kerja, meliputi faktor kimia, faktor fisik, faktor biologi, faktor ergonomi, dan faktor psikologis. Yang kedua, faktor pekerjaan, meliputi jam kerja dan pergeseran waktu. Yang ketiga, faktor pekerja, meliputi umur pekerja, pengalaman kerja, tingkat pendidikan, lama bekerja, dan faktor kelelahan. Berikut ini merupakan upaya untuk mencegah kecelakaan kerja. Ada 5 upaya untuk mencegah kecelakaan kerja. 1. Melakukan pencatatan kejadian kecelakaan akibat kerja atau KAK. 2. Melakukan peningkatan terhadap penerapan pelayanan kesehatan kerja. 3. Melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja. 4. Mengadakan kegiatan surveillance kerja atau pengamatan kerja. Dan yang terakhir 5. Mengadakan penyesuaian terhadap peralatan kerja SDM rumah sakit. Sekian video edukasi penyuluhan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.